إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam mari kita bacakan sebanyak mungkin untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di hari Jumat ini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berbanyak salawat kepada beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, kita hadir di atas muka bumi ini berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan keinginan Allah, berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan tujuan-tujuan yang Allah telah tentukan, berdasarkan visi dan misi yang Allah telah jelaskan, agar kita bisa hidup baik, agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kita tidak hadir ke muka bumi ini sesuai kehendak kita atau sesuai kehendak kedua orang tua kita, tidak juga. Tapi murni 100% kehendak Allah Ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin jadikan kita manusia di atas muka bumi ini menjadi khalifah Allah, menjadi wakil Allah, menjadi representatif Allah dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Karena Allah tidak ridha kita berbuat keburukan, tapi Allah senang dan ridha kalau kita berbuat kebaikan. Oleh karena itu Allah ciptakan dua sistem. Ada sistem penciptaan kita dan sistem penciptaan alam semesta ini. Bagaimana Allah menciptakan alam ini, manusia ini, dan semua makhluk agar bisa jadi sesuai dengan yang Allah inginkan. Terkait manusia, Allah ciptakan sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Allah berikan kemuliaan kepada manusia dibanding makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Kami telah muliakan anak keturunan Adam. Kami berikan kemampuan mereka untuk hidup di darat dan di laut. Dan kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Ini disebut dengan sunnatullah al-kauniyah. Sistem Allah dalam penciptaan alam, termasuk kita, termasuk semut, termasuk virus, siapa saja, termasuk yang durhaka, yang taat kepada Allah, yang ingkar, yang kafir, sama Allah ciptakan sama.
Warna kulit, warna bahasa berbeda, sama karena warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, Allah juga yang menciptakan. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ciptakan kita dari raw material yang sama, tapi bisa berbeda kulit, bisa berbeda bahasa. Subhanallah, ini semua Allah yang ciptakan. Makanya Allah ingin selalu kita tidak menyimpang cara pandangnya. Allah ingatkan kita bagaimana Allah ciptakan kita. Falyanzurul insanu mimma khuliq. Dalam manusia memperhatikan, mempelajari dari apa ia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari sperma yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat tarab. Sperma itu keluar di antara tulang sulbi belakang dan tulang dadanya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Oleh karena itu Allah mampu, sangat mampu untuk mengembalikan mereka nanti, membangkitkan manusia setelah Allah matikan mereka. Allah juga mengajak kita untuk berfikir. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Kenapa manusia tidak mau mempelajari, menghayati, memahami bagaimana onta diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ini Allah tinggikan, Allah angkat dan tidak jatuh, tidak tabrak satu sama lain. Benda-benda langit itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu Allah kokohkan, Allah pancangkan sebagai pasak bumi, sehingga bumi ini bisa tenang. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi ini Allah bentangkan sehingga mudah bagi kita untuk hidup di atas bumi ini. Karena Allah ciptakan manusia hidup di atas bumi, bukan di atas planet, di bulan dan sebagainya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Ini namanya sistem penciptaan Allah terhadap alam semesta. Ada aturannya. Kalau tidak ada sistemnya, nggak jadi. Dan sistem ini sangat unik, luar biasa. Bisa kita kaji melalui pendekatan saintifik. Ilmu pengetahuan yang telah diketahui oleh manusia sekarang. Padahal Allah sudah jelaskan. Hampir 15 abad yang lalu. Dan bahkan juga Allah sudah jelaskan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Sebelum Al-Quran diturunkan. Bagaimana alam ini diciptakan. Bagaimana manusia diciptakan. Kemudian ada lagi sistem yang kedua yang Allah ciptakan, yang akan menjadi aturan dan undang-undang tata kelola operasional manusia dan alam, dan bagaimana maintenance-nya, perawatannya sehingga tidak rusak. Bagaimana manusia berfungsi sesuai fungsinya. Sebab manusia kalau sesuai fungsinya, dia menjadi manusia yang mulia. Bahkan lebih mulia dari malaikat. Malaikat saja ada yang Allah tugaskan untuk menjaga manusia. Ada yang Allah tugaskan untuk mengirim rezeki kepada manusia. Ada yang Allah tugaskan menjaga kesehatan manusia, dan seterusnya. Kalau manusia ini hidup sesuai dengan sistem Allah yang kedua ini, mereka Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Akramiyatullah, kemuliaan yang Allah berikan itu terkait sekali dengan sistem yang kedua ini, atau apa yang disebut dengan syariat Allah. Syariat Allah, aturan Allah. Dan syariat Allah ini tidak hanya fungsinya di dunia, tapi juga fungsinya di akhirat. Mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kalau sistem penciptaan alam semesta fungsinya di dunia saja, katakanlah kita diciptakan Allah, nanti Allah matikan, selesai. Tidak berguna di akhirat nanti. Kita diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah. Dibangkitkan dari tanah kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, kemudian akan kami kembalikan kalian ke dalam tanah,
Dan dari dalam tanah kami bangkitkan kalian kembali di hari kiamat nanti. Nanti fisik kita tidak lagi dari tanah. Fisik kita dari sesuatu yang baru Allah ciptakan, yang pas sesuai untuk akhirat selama-lamanya. Imma bahagia selama-lamanya atau sengsara selama-lamanya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Orang-orang yang taat kepada sistem Allah, kepada syariat Allah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan orang-orang yang durhaka kepada sistem Allah ini, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Siapapun mereka, hatta anak Nabi sekalipun. Seperti anak Nabi Nuh alaihissalam. Atau orang tua Nabi sekalipun. Seperti orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau istri Nabi sekalipun, istrinya Nabi Lut. Atau paman Nabi, kekasih Nabi yang sekalipun, seperti paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berguna lagi nanti di akhirat itu relasi, keturunan, warna kulit, kekayaan, pangkat, kedudukan, gak ada guna lagi. Yang berguna adalah sejauh mana kita di dunia ini, sewaktu Allah beri kita kesempatan hidup di dunia ini, menjalankan syariat Allah ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, syariat Allah ini tidak main-main. Kalau terkait dengan sistem Allah, sunnatullah al-kauniyah, kita bisa memahaminya dengan akal. Seperti yang Allah katakan tadi dalam beberapa ayat. Silakan gunakan akal kalian. Bagaimana kalian diciptakan? Pelajari ilmu embriologi. Bagaimana bumi ini diciptakan? Bagaimana turunnya hujan, proses turunnya hujan? Apa saja yang ada kandungan-kandungan bumi ini yang bermanfaat bagi manusia? Silakan pelajari. Bagaimana cara mengelola, mengembangkan, mengatur, menata sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat atau mudarat. Kayak nuklir, bisa menjadi manfaat, bisa jadi mudarat. Kalau dia dijadikan sebagai tenaga listrik, dia akan bermanfaat. Tapi kalau dijadikan dia sebagai senjata, dia akan mudarat. Silakan. Allah kasih kesempatan manusia berkreasi di sini. Tapi tidaklah halnya, tidak sama halnya dengan syariat Allah. Syariat Allah referensinya Allah sudah tentukan. Allah sudah turunkan petunjuknya bernama Al-Quran. Allah sudah utus Rasulnya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul-Rasul yang lain. Harus mengikuti apa yang ada dalam kitab Allah, dalam wahyu Allah, dan apa yang dikatakan, diucapkan dan dilakukan oleh para Rasul Allah. Dalam hal ini sekarang ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Rasul diutus, setelah Al-Quran diturunkan, fungsi para Rasul sebelumnya tidak berlaku lagi. Dan kitab setelah sebelumnya, kitab Al-Quran, tidak berlaku lagi fungsinya. Fokus kepada Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini banyak masalah. Ketika bicara dengan sunnatullah, semua orang meyakini dan memahami. Apalagi masyarakat barat. Mereka bisa memahami tumbuh-tumbuhan, hewan, air, energi, angin, dan semuanya termasuk manusia. Dipelajari sedetil-detilnya. Tahulah mereka bahwa proses penciptaan manusia itu melalui pertemuan sperma orang tua kita dengan ovum ibu kita di tuba falopi namanya. Dan digiring oleh Allah dalam 24 jam harus nempel ke dinding rahim bernama alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Allah juga sudah kabarkan. Didalami, dipelajari, dicari apa saja faktor-faktor ancaman fisik manusia. Apa saja yang membuat fisik manusia selamat, dicari detail. Tapi persoalannya adalah ketika syariat Allah ingin mengatur kehidupan manusia, menata tata kelola kehidupan manusia, agar manusia jadi selamat, agar manusia dapat petunjuk,
agar manusia tidak tersesat, agar manusia bisa hidup bermanfaat, tidak merusak, agar manusia menjadi rahmatan lil alamin, bukan fasadan fil ard. Manusia berbeda pendapat. Ada yang mengimani, ada yang tidak mengimani. Yang mengimani Al-Quran, mengimani Rasulullah, itu namanya mukmin atau muslim. Yang tidak mengimaninya namanya kafir, ingkar, jahid atau juhud. Dan bahkan ajaibnya, anehnya, yang mengimani pun juga banyak masalah. Ada yang mengimaninya benar-benar iman, didasari ilmu, diamalkan. Ada yang hanya iman keturunan, sejak dilahirkan muslim mukmin, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar sunnah Rasulullah, sehingga seakan-akan tidak ada kaitannya dengan iman dan Islam dalam kehidupannya. Bahkan dia ikut memusuhi orang-orang mukmin, memusuhi orang-orang Islam, seagamanya sendiri, senegrinya sendiri, dan bahkan mungkin seketurunan sendiri. Ini fakta yang kita lihat. Kenapa bisa demikian? Kaum muslimin rahimahullah, karena kita tidak mau menerima Al-Quran sepenuh hati, tidak mau menerima Rasulullah sepenuh hati sebagai teladan hidup kita, dan tidak kita pelajari. Ini jadi problem. Pengajian-pengajian kita dari kita kecil sampai tua, sampai mati, begitu-begitu aja, nggak pernah meningkat, nggak pernah berkembang. Padahal Quran ini 114 surah, 30 juz yang harus kita pelajari. Belum lagi ribuan hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu juga sistem pendidikan kita kacau, sekuler. Sistem pendidikan kita tidak mendekatkan kita kepada Allah, tapi menjauhkan kita dari Allah. Kenapa kaum muslimin rahimakumullah? Sekarang sedikit sekali umat yang komitmen dengan Al-Quran. Orang akan terperangah, bingung kenapa Taliban bisa menghancurkan, mengalahkan negara superpower Amerika dengan NATO yang luar biasa. Hebat persenjataan mereka, terlatih pasukannya, punya uang yang tanpa batas. 2 triliun dolar sudah dihabiskan untuk menghancurkan umat Islam di Afghanistan sejak 20 tahun yang lalu. Sekarang kita terperangah, kenapa ya Taliban yang primitif ini bisa menang melawan orang-orang hebat? Soalnya cuma satu, jawabannya cuma satu. Karena mereka taat dengan syariat Allah, taat dengan Al-Quran, taat dengan sunnah Rasul SAW, termasuk cara pakaian mereka nggak terpengaruh oleh Barat, sekuler, oleh Timur, ateis. Komitmen dengan ajaran Allah sejak dari yang kecil sampai yang besar. 2 hari lalu kita terperangah lagi, dunia terperangah lagi. Ada 6 orang tahanan umat kita, saudara kita dari Palestina, bisa kabur dari penjara Yahudi yang sangat-sangat super ketat dan super canggih. Kontrolnya 3 kali sehari mereka dikontrol, baik oleh fisik mata mereka maupun oleh alat 24 jam, CCTV-nya 24 jam. Kok bisa lari dengan mencongkel buat apa? Terowongan dengan sendok berkarat. Mereka kerjakan bertahun-tahun. Padahal mereka ini orang-orang yang dihukum seumur hidup. Zakaria, Zubaidi dan kawan-kawan ini orang-orang yang dihukum oleh Yahudi, oleh Israel seumur hidup. Kok bisa lari? Jawabannya sederhana. Mereka taat Allah, taat Rasulullah. Kalau sudah taat kepada Allah, sudah taat kepada Rasulullah, apapun bisa terjadi. Yang mungkin, apalagi yang mustahil saja bisa jadi. Di tangan orang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, apapun bisa terjadi. Ini bukan cerita sekarang, cerita-cerita dahulu, sejak dahulu. Coba bagaimana Nabi Musa
alaihissalam Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Di belakang Fir'aun, di depan laut. Sederhana bagi Allah. Pukulkan tongkat yang ada di tanganmu Musa kepada laut, nanti laut akan terbelah dan kamu bisa nyebrang. Terjadi, diyakini oleh seluruh umat Islam dan Yahudi dan Nasrani kisah ini. Tongkat bisa belah laut. Teknologi apa gerangan? Nggak ada teknologi yang bisa seperti itu. Karena teknologi ini sifatnya kauniyah, sunnatullah kauniyah. Berarti sifatnya yang mungkin-mungkin saja terjadi. Di luar yang mungkin, nggak mungkin bisa terjadi. Tapi kalau seorang muslim, seorang mukmin sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, all out hidup dalam Islam, dalam iman, apapun bisa terjadi. Mencongkel bertahun-tahun, menjadi terowongan belasan meter, puluhan meter, kok bisa? Hanya dengan sendok berkarat. Nabi Musa dengan memukulkan tongkat kayunya itu ke batu, terpancar 12 mata air. Dia lemparkan tongkatnya itu, berubah jadi ular besar, menelan ular-ular tukang sihir. Kalau tukang sihir biasa-biasa aja. Dilempar, ditupukulkan ke laut, terbelah laut. Apa gerangan terjadi? Kalau pada Nabi, para Nabi dan Rasul, ini namanya mukjizat. Mukjizat itu yang mustahil terjadi. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api unggun, berubah api menjadi dingin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Harusnya hangus, terbakar, tulang-tulangnya pun terbakar, tapi dia menggigil sampai api itu padam. Maryam al-Batul, seorang wanita yang taat kepada Allah, bisa melahirkan tanpa suami. Orang-orang bingung, orang-orang Kristen bingung, kok bisa? Ya bisa. Allah jawab, inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Isa itu sama saja ketika Allah menciptakan Adam. Adam tidak ada ibu, tidak ada bapak, diciptakan langsung dari tanah, direct, langsung. Tapi Isa Allah ciptakan masih ada ibu. Mudah bagi Allah. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam dari tanah, dari nol, dari zero. Ketika Allah berkata kun, jadi maka jadilah ia. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimahumullah, sekali-kali jangan melecehkan syariah. Na'udzubillah. Kita hormati syariah ini sebagai pemberian rahmat hidayah dari Allah. Kita coba amalkan. Kenapa? Karena kita ingin selamat di dunia dan akhirat. Di dunia kita ingin selamat dari rongrongan orang kafir, dari serangan-serangan orang kafir yang setiap saat sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini. Di akhirat juga kita ingin selamat agar masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasul SAW menjelaskan sebuah hadis qudsi yang hilang dalam pikiran kita. Bagaimana sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi dalam diri seorang mukmin. Sederhana konsepnya. Rasul SAW bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Ini tips yang harus kita amalkan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia kita selamat dari kejahatan-kejahatan orang kafir, orang-orang munafik yang menghancurkan kita dan negeri kita dan agama kita. Di akhirat kita selamat dari ancaman api neraka. Rasul SAW mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, ini artinya hadis qudsi. Allah Ta'ala berkata, siapa yang memusuhi waliku? Coba lihat, waliku. Jadi wali itu tidak 9 aja Pak ya. Seluruh umat ini potensial menjadi wali Allah Ta'ala selama mengikuti persyaratannya. Faqad adzantuhu bil harb. Saya akan umumkan perang padanya. Coba. Kalau kita sudah sampai ke tingkat waliullah, kekasih Allah,
Bukan tangan kita lagi yang bermain, tangan Allah yang akan bermain. Selemah apapun kita bisa menjadi orang terkuat di dunia. Semiskin apapun negeri kita bisa menjadi negeri yang paling makmur di atas dunia, di atas muka bumi ini. Sebodoh apapun kita tentang sains dan teknologi, kita bisa paling kuat, paling hebat persenjataan kita. Man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa yang musuh waliku, aku umumkan perang padanya. Nah, kuncinya satu, tidak ada yang lebih aku sukai dari hambaku dalam mendekatkan diri kepadaku kecuali melalui apa yang aku fardukan kepadanya. Coba lihat, jangan diabaikan fardu, Pak. Artinya wajib. Ya, salat Jumat, salat zuhur dan seterusnya, termasuk zakat, jangan diabaikan, Pak. Yang wajib itu banyak. Kita jalankan dengan sepenuh hati dan ikhlas demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat, at-taqarrub ila Allah melalui yang fardu. Kemudian, apa kerja kita yang kedua? Kunci kedua. Allah katakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Bila mana hamba-Ku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil, dengan yang sunnah. Sunnah salat qabliyah, ba'diyah, sunnah puasa, sunnah lain-lain, semua yang sunnah. Kalau kita lakukan yang sunnah dengan terus-menerus tanpa henti, tanpa tergantung situasi dan kondisi. Ini mah sunnah, tinggalin aja, jangan. Oh, karena sunnah, saya meeting habis Jumat langsung tidak pakai doa lagi, tidak sunnah, sholat sunnah lagi, jangan. Ini kunci yang kedua yang sangat menentukan. Setelah yang pertama, kalau hamba melakukan terus-menerus, Allah katakan apa? Hatta uhibbah, sampai aku cintai dia. Khalas, selesai sudah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta hambaku, aku yang menjadi telinga bila dia mana mendengar, aku menjadi mata bila mana ia melihat, aku menjadi tangan bila ia memukul, aku menjadi kaki bila ia berjalan, dan apabila ia meminta akan pasti aku beri, dan jika minta perlindungan pasti aku lindungi. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada jalan lain sekarang untuk menyelamatkan diri kita dari berbagai macam kesulitan ini, termasuk kesulitan wabah ini, kesulitan dari orang-orang kafir yang selalu menghancurkan kita, agama kita, negeri kita, ulama kita. Nggak ada jalan lain kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah melalui yang fardu, ya fardukan, kemudian melalui yang sunnah. Dengan demikian insyaallah janji Rasulullah ini akan terwujud, dan itu sudah terwujud sepanjang sejarah, sejak zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, dan sampai hari ini kita masih diberi Allah melihat orang-orang yang luar biasa, yang bisa melakukan yang mustahil dalam pandangan kita, pandangan manusia, tapi ternyata mungkin karena mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, karena mereka taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjalankan yang Allah fardukan dan menjalankan apa yang Allah sunnahkan dan Rasulullah sunnahkan kepada mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir ini dan saudara-saudara kita yang lain menjadi waliullah di atas muka bumi ini. Hanya itu cara untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi di dunia, dan juga persoalan lebih besar lagi yang akan kita hadapi di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.